سادا للناس بالخير قادا حازوا العلا والزهادا فقل لهم ينظروني يا سيدنا يا المقدم وبنام والحمر أعظم سقافنا شيب الأقرب نضرح بها واسلوني يا من في الحال يحضر لمن يناديه ينصر عمر في الحال يحضر غره بها داركوني يا العيد روس المكرم ويا الحبيب المعظم حدادنا الفخر الأفخار بالله لا تهملوني يا من بعيد حلوا وادي بالأنس يحدو بهم على الغير نعلو من فضلكم اغمروني يا سيادنا أهل الزنبال ومن بشار قد حال الخطب يا سيادنا جال هيا يصلحوا لي شؤوني جودوا علي بنظرة تصلح لي الأمر مرة وينجلي شوش ومرا حسنت بكم ظنوني يا الله متى الغيث يحضر والمسن بالوادق يحمل يمسي المحول يحول وتنجلي ذي شؤوني في حبكم أنا مغرم صب كسيب متيم دمعي من البعد عن دم عن خد جريه جبوني هبيت بالليل ساهر أرعى النجوم زواهر والدمع فوق المحاجر يحكي تشوش المزون إلى متى ذات تمدي فالبعد أحرق فؤادي جودوا لنا بالوداد سرعا ولا تتركوني حتى نرد في حماكم ونهتدي بهداكم ونعتلي بعلاكم عن كل شيء وهني نعرف جميع اللطائف ونتصف بالعوارف مع الغنى والزعامة
عند احتضار المنون والخاتم صلوا على أحمد بحر الفضائل محمد مطير بالليل غراد على قضيب الغصون والحمد لله رب العالمين. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa diperkumpulkan di majlis yang penuh keberkahan, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tadi sudah disebutkan kita pada hari ini sore yang penuh ampunan Allah ini kita kehadiran tamu orang yang mulia, orang alim yang mudah-mudahan apalagi yang saya harus katakan di majelis ini. Kalau dalam ilmu fikih nih tanya sama Ustaz Kiai Habaib, saya ini bagaikan debu tayammum. Udah datang ayatnya batalat tayammum. Tayammum udah batal nih. Udah nggak kepakai lagi harusnya apa yang saya harus katakan di majelis yang mulia ini, sedangkan guru kita udah ada di majelis yang harusnya penuh yang masuk di dalam hati kita maupun masuk di pikiran kita itu lebih baik lagi, lebih sempurna lagi dibandingkan debunya. Yang penting saya ingin mengingatkan atau menegaskan di majelis yang penuh kemuliaan ini, tadi kita membacakan rawi Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan penuh kegembiraan. Tentunya saya teringat kalimat yang tadi sebelumnya di mobil ada pembicaraan dialog antara kita dengan guru kita, begitu juga Habib Syauqi sahibul majlis yang dimana mengatakan terhadap Sayyid Syekh Habib Abdullah bin Ahmad Maknun As-Sagaf yang dimana mengatakan ini majelis kecil Habib gimana. Kata Habib Abdullah, jangan takut, kenapa harus mikirkan majelis yang kecil, sedangkan kalau kita menyebutkan sesuatu nama yang agung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini malaikat mengelilingi kita, enggak usah takut. Begitu juga Habib Ali bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Bogor mengatakan yang dimana seseorang menghadiri suatu majelis yang di dalam majelis tersebut menyebut baginda Nabi, membacakan riwayatnya Nabi SAW, Allah angkat setiap penyakitnya, Allah ampunin seluruh kesalahannya. Jadi apalagi yang kita inginkan? Semuanya Allah berikan, tergantung dari hati kita lagi tulus gak hadir di majelis. Apakah hanya pandangannya ingin ada pujian, pandangannya hanya ingin ada yang dimana derajatnya ditinggikan? Enggak. Balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah satu-satunya bisa menurunkan hal setiap kebaikan terhadap kita sekalian. Maka dari itu paling yang saya ingin tegaskan, dikit lagi kita akan mendengarkan suatu kalimat demi kalimat yang mulia, nasihat, begitu juga curahan pembicaraan yang baik dari orang alim, dari orang yang penuh pengetahuan. Insya Allah bisa kita kepake dan kita bisa amalkan ke depannya. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu. Insyaallah jazak. Dari Ustaz Abdul Rahim. Sallu ala Nabi Muhammad. ونسك الصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحضرنا ووفقنا للمجيء إلى هذه المجالس. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan kita dan memberikan kita taufik untuk hadir di هذه المجالس المربوطة أو التي تربط الأرض بالسماء. Jadi seperti inilah yang bisa mengikat antara penduduk bumi dengan penduduk langit. وإذا كان المجلس مربوطا بالسماء فإنه يحظى ويعطى ما لا يخطر على بال.
majlis telah terikat dengan penduduk langit, maka di majlis tersebut akan diberikan anugerah-anugerah yang tidak pernah terfikirkan oleh otak kita. الله الذي خلقنا، الله الذي أوجدنا، خلقنا من جسم وقلب مع الروح وعقل ونفس. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, mengadakan kita di muka bumi ini, diisi kita dengan akal, dengan roh, dengan hati, dan dengan nafsu. هذه الأربعة المكونات التي تتألف منها حياتنا وأجسامنا. 4 hal inilah yang menghidupi dan menghiasi diri kita untuk hidup di muka bumi ini. نحن في هذه الدنيا القصيرة غالبا ما يشغل الناس هذا البدن وهذا الجسد. Kita ketika hidup di dunia ini, yang sering menyibukkan kita adalah tentang jasad kita ini. ولا تستقيم حياتنا فقط بأن نغذي هذا الجسد. Akan tetapi kehidupan kita tidak bisa berjalan dengan baik dengan hanya kita memikirkan untuk memakmurkan jasad kita. هناك روح وعقل، هناك روح وقلب وعقل ونفس، كل هذه تطالبنا بغذائها. Dan 4 hal yang tadi kita sebutkan, roh, akal, hati, dan nafsu, itu pun memiliki makanan yang harus kita berikan. فإذا كنا فقط نغذي هذه الأجساد، متى تغذى هذه الأجزاء الأخرى؟ Jika seandainya kita hanya memikirkan untuk memberi makan kepada jasad kita, kapan 4 hal ini kita pikirkan untuk kita berikan nutrisi dan makanan? فطور، غداء، عشاء، أكلات بين هذا وهذا كلها تغذي الجسد. Sarapan, makan siang, dan makan malam, dan semua makanan-makanan yang kita makan itu hanya untuk memberikan makanan kepada jasad kita. هذا الجسد ينتهي بالموت ويوضع في القبر وتأكله الأرض فيصير ترابا. Padahal jasad kita ini akan selesai dengan datangnya kematian, dimasukkan ke dalam kubur dan dimakan oleh serangga-serangga yang ada di tanah. النفس مربوطة بهذا الجسد، شهوات هي الله عز وجل يقذف فيها بسبب حاجة الجسم إلى الطعام جوعا. Nafsu ini terikat dengan jasad, yang mana Allah letakkan kepada jasad kita nafsu yang nantinya akan membuat kita ketika teringinkan kepada satu makanan terciptalah rasa lapar. أو شرابا أو نوما أو نكاحا. Atau dan begitu juga keinginan untuk minum, tidur ataupun pernikahan. هذه النفس هي التي إذا غلبت وتقوت هي التي تحرك الإنسان. Nafsu inilah yang jika seandainya ia berada dalam posisi yang kuat, itulah yang membuat manusia bergerak untuk mendapatkan ini dan itu. ونحن مأمورون من الله أن نزكي هذه النفس حتى لا تكون هي التي تسيرنا في هذه الحياة. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mensucikan nafsu ini agar jangan sampai nafsu ini yang justru menarik kita untuk mengikuti kemauannya. عقولنا لا يغذيها طعام أو شراب أو نوم، وإنما يغذيها العلم والحكمة. Adapun akal kita itu tidak bisa diberikan kepuasan dengan makanan, minuman ataupun tidur. Adapun nutrisinya adalah ilmu dan hikmah. هذا العلم علوم دنيوية وعلوم أخروية دينية. Ilmu itu terbagi menjadi 2, ada ilmu duniawi, ada ilmu agama yang ukhrawi. إذا امتلأت عقولنا بالعلوم الدنيوية ستقودنا هذه العقول لعمارة الدنيا فقط. Jika seandainya akal kita terpenuhi hanya dengan ilmu duniawi, maka akal kita akan membawa kita untuk hanya memakmurkan urusan dunia saja. وإذا امتلأت هذه العقول بالعلوم الأخروية الدنيوية حركت الإنسان إلى الاستعداد للأخرى وللجنة. Adapun jika seandainya akal kita terpenuhi dengan ilmu ukhrawi, ia akan mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat kelak. أين تغذى هذه العقول بهذه العلوم؟ Di mana akal ini bisa diberikan nutrisinya dengan ilmu-ilmu seperti ini? إذا صحت فطرة الإنسان وعقله لابد وأن يطلب هذه العلوم بالفطرة. Seandainya fitrah manusia itu belum terkotori, maka dengan fitrahnya sendiri akalnya akan mengajaknya untuk mencari ilmu-ilmu seperti ini. علوم الدنيا
غالبا ما يطلبها الناس بسبب حاجاتهم في هذه الحياة. Ilmu duniawi itu biasanya kita cari hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita selama di muka bumi ini. نحن نحتاج مثلا إلى هذه السماعات، هذا الميكروفون، ونحتاج إليه من أجل الصوت، فلا بد إذا نتعلم هندسة الصوت. Seperti halnya yang kita lihat sekarang, banyak mikrofon di sini, ada speaker. Untuk menjadikan suara ada di sini, kita perlu belajar ilmu tersebut, ya ilmu tentang masalah teknisi suara. مثلها الكهرباء، مثلها الصناعات الأخرى والزراعة وغير ذلك. Begitu juga ilmu-ilmu tentang kelistrikan, perkebunan, persawahan, dan ilmu-ilmu lain yang kita pelajari untuk melakukan hal tersebut. العلوم الأخروية لأننا مأمورون من الله أن نتقيه، فلا بد أن نتعلم هذه العلوم حتى نتحقق بهذه التقوى. Ilmu ukhrawi ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, hal tersebut hanya bisa kita dapatkan ketika kita belajar ilmu agama. Maka oleh karena itu kita harus belajar ilmu agama sampai kita bisa mencapai derajat takwa yang sesungguhnya di hadapan Allah. يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah dan menyembah kepadaku, kata Allah. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. الرحمن علم القرآن. Ar-Rahman, dialah yang mengajarkan kita Al-Quran. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Toha, tidaklah kami turunkan kepadamu Quran agar engkau menjadi orang yang sengsara, akan tetapi agar engkau bisa memberikan peringatan kepada orang yang memiliki rasa takut. وقل رب زدني علما. Dan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Dan Allah menyindir kita, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? هذه آيات كلها في العلم سواء كان دنيوي أو أخروي. Ayat-ayat tersebut adalah ayat yang menunjukkan fadilah tentang ilmu, entah itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. وبعضها يخص العلم الأخروي. Dan sebagian ulama mengatakan tidak, ayat-ayat ini adalah dikhususkan untuk ilmu-ilmu akhirat. أين نتعلم هذه العلوم في مثل هذه المجالس؟ Maka di manakah kita bisa belajar ilmu-ilmu agama tersebut? Tidak lain tidak bukan adalah di seperti majelis-majelis seperti ini. علوم الدين وعلوم الآخرة تغذي القلب والروح. Ilmu agama, ilmu akhirat itu bisa memberikan nutrisi kepada hati dan ruh. ومن العلوم هذا النشيد وهذه القصائد وهذه الأصوات التي ارتبطت بكلام الصالحين فهي تغذي القلوب والأرواح. Dan di antara ilmu yang ada adalah ilmu masalah tentang qasidah, nasyid yang dilantunkan dengan suara yang indah, yang mana hal kedua tersebut terikat dengan ucapan-ucapan para salaf kita. ويعظم نفعها إذا حضر القلب وتدبر الفؤاد. Yang mana qasidah para salaf jika seandainya kita dengarkan dengan hati yang hadir dan kita renungkan, itu akan bisa memberikan manfaat yang besar. جسد ونفس وعقل وروح وقلب، هذه لابد أن تكون متزنة. Jasad, akal, hati, ruh dan nafsu ini semua harus berada di posisi yang seimbang. ويشترط للنجاة أن يكون العقل أو أن يكون القلب والروح في أعظم مرتبة من الحياة والإدراك. Dan untuk mencapai satu keselamatan dan kesuksesan, maka hati dan ruh harus menjadi posisi teratas dari 5 hal yang kita sebutkan. لماذا؟ لأن النفس عدو والشيطان يستغل هذه النفس. Kenapa? Yang pertama karena nafsu adalah musuh kita dan dia adalah senjata bagi setan untuk memperdaya kita. فإذا نحن نغفل عن الروح والقلب ستسيطر النفس علينا. Maka jika seandainya kita tersibukkan ya dengan nafsu dan ruh dan hati kita akan termakan dengan nafsu yang digunakan oleh setan. وطغيان حياة القلب والروح هو الأولى بخلاف لو طغى الجسد أو النفس أو العقل من دون اتصال بالقلب والروح. Ketika hati dan ruh menguasai diri kita, itu lebih baik daripada jasad dan nafsu yang menguasai diri kita. لو أن عندنا شجرة ونحن كل لحظة نعطيها طعام، نعطيها سمك أو نعطيها سماد
ونكثر عليها الماء ما الذي سيحصل لهذه الشجرة؟ Jika seandainya kita memiliki pohon dan setiap hari kita pupuk ia, kita beri makanannya, apa yang akan terjadi pada pohon ini? أليست ستموت؟ Bukankah kalau kita paksakan terus-menerus makanan yang terlalu banyak akan mati? المزارع يقول لا، هذا فقط غذاء في وقت معين وماء في وقت معين. Akan tetapi orang yang paham tentang ilmu pepohonan dan persawahan mengatakan jangan langsung dikasih makanan langsung semuanya, tapi berikan pupuk pada masanya, lalu sirami air pada masanya. لو أن الشجرة تركت هكذا في محل الله عز وجل ينزل عليها الماء ويسوق إليها بعض الأشياء هي ستنبت بلطف الله عز وجل. Sedangkan kita bisa melihat buktinya ketika pohon tidak ada yang mengurus di jalanan, Allah turunkan hujan pada waktu-waktu tertentu, justru ia bisa tumbuh dengan kelembutan dari Allah. وستثمر الثمار ويستفيد منها الإنسان وغيره. Bahkan bisa membuahkan buah-buahnya dan bisa menjadikan manfaat bagi manusia-manusia yang lewat. ولكن الإنسان الذي يغذي هذه الشجرة إن لم يكن عنده علم وعنده قلب ويقول هذه شجرة أنا سأطعمها كل وقت من غير إدراك ستموت. Jika seandainya manusia yang mengurus pohon tersebut, ia memberikan pupuk setiap waktu dan air setiap waktu, dia tanpa memiliki pemahaman dan ilmu akan pohon tersebut, justru akan mematikan pohon tersebut. هذا الجسد الآن كثير من الناس في الأرض أشغلوا بكثرة الاستهلاك في الطعام والشراب والكماليات. Dan jasad kita ini, kebanyakan manusia sekarang justru banyak yang menghancurkan dirinya karena sebab justru terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan hal yang lainnya. والعلم الدنيوي المجرد. Dan ilmu duniawi yang kosong tanpa ruh. وأغفلوا أو غفلوا عن حياة القلب وحياة الروح التي بها تكون الاستقامة والتناسق والتناسل. Dan mereka lalai atau dilalaikan oleh orang lain untuk memakmurkan hati dan ruh mereka, yang mana dengan kedua inilah harusnya hidup mereka menjadi lebih baik dan lebih teratur dan lebih istiqomah. هذا الجسم بعض الناس اليوم في طعام قبل الفجر، طعام بعد الفجر، طعام ساعة 8، طعام ساعة 10، طعام ساعة 12، طعام. هل هذا كله يحتاجه الجسم؟ Lihatlah sekarang begitu banyak orang-orang yang memberikan makanan pada jasadnya, sebelum subuh makan, habis subuh makan, jam 8 makan, jam 12 makan, sore makan. Lalu kita jawab secara jujur, apakah memang harus makan setiap waktu kayak gitu? نعم، الإنسان يحتاج في قلبه وروحه دائما غذاء حتى لو يزيد هذا قرب سريع من الله. Berbeda dengan hati. Jika hati dikasih makanan, ilmu setiap waktu, ini tidak bahaya, justru malah bagus, mengantarkan seseorang dekat kepada Allah dengan cepat. الجسم يقول النبي يكفي بني آدم لقيمات يقيم صلبه. Padahal kalau jasad sudah diberikan ajaran oleh Nabi, cukup sebenarnya beberapa suap yang bisa membuat badannya tegak untuk bergerak. وسيقوم الجسم بوظيفته. Dan badan akan tetap bisa bergerak melakukan urusan-urusannya. مثل الشجرة. Seperti pohon yang tadi kita sebutkan. قليل ماء قليل طعام وهي تنبت طوال السنة. تخرج الثمار والناس يستفيدون منها. Sedikit air, sedikit pupuk, justru dia akan tumbuh, berbuah yang memberikan manfaat bagi orang banyak. الإنسان الله عز وجل أنزل على نبيه أو على أنبيائه قرآنا. Manusia itu telah Allah turunkan melalui nabinya, yaitu sebuah Quran. لأنه مكرم عند الله. Karena mereka adalah orang-orang yang dimuliakan sisi Allah. فهو مأمور أن يعيش في هذه الحياة لكن ليس على هواه ولا على مشتهى نفسه. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini atas perintah Allah, bukan dengan hawa nafsunya atau keinginan dirinya. فمن أجل هذا مثل هذه المجالس تهتم بغذاء القلب والروح لأجل أن ينتظم الإنسان في هذه الحياة بقيامه بواجبه تجاه مولاه. Maka seperti majlis inilah yang kita butuhkan untuk memberikan nutrisi kepada hati dan kepada ruh agar bisa menjadikan manusia tersebut menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah. أنت بسبب الإيمان
والإدراك للآخرة وما سيكون لك من حياة، لو أنك طول اليوم أكل شرب رحلة زيارة تشوف مناظر تذهب إلى بحر، ستشعر في المساء مع أنك تمتع نفسك ستشعر في المساء أنا نعم كنت في راحة الآن أنا مجتمع. Orang yang memiliki keimanan dan pemahaman tentang akhirat, meskipun hari-harinya ia isi dengan jalan-jalan, tamasya, makan-makan segala macam, akan datang di sore hari jika memang ia masih memiliki keimanan, rasa yang tidak nyaman karena ia meninggalkan kepentingan akhiratnya. Limadha? Kenapa? Lianna hunaka ziyadah wa tughyan ala ma yahtajuhu al-jism. Karena di hari tersebut kita telah melakukan sesuatu yang over, ya, yang dengan apa yang dibutuhkan oleh diri kita dari melalui batas makanan dan kepuasan. Wa ihmalun lima yajibu an yataghadha lahu aw bihi al-qalb wal-ruh wal-aql. Dan telah melalaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh hati dan ruh, yang mana yang mereka juga pun membutuhkan nutrisi-nutrisi. Fa antum bisabab al-iman تشعرون لابد نحضر هذا المجلس أو ذاك المجلس. Maka dengan keimanan yang masih ada di hati kita, itulah yang mendorong kita merasa masih butuh untuk hadir di majlis-majlis ini. بسبب ارتباط هذه المجالس بالله وبرسول الله. Karena terikatnya majlis-majlis seperti ini dengan Allah, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. فهي تنمي الإيمان وتنعش الأرواح. Dan dengan majlis seperti inilah yang bisa menambah keimanan dan yang bisa merefresh ruh kita. ومن رحمة الله عز وجل أنه بزيادة الإيمان وتنشيط الروح والاتصال بالله يستطيع الإنسان أن يباشر المباحات فتكون له بها ضربة عند الله. Dan dengan hidupnya hati seseorang dan juga ruhnya dan terikatnya ia dengan Allah, bahkan bukan hanya ibadah, orang-orang yang seperti ini bisa merubah hal-hal yang mubah yang tadinya bisa tidak berpahala menjadi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. أنت تخرج للعمل، لماذا تعمل؟ إذا قلت أنا عندي زوجة، عندي أولاد، أنا أحتاج فلوس، هذه نظرة غير مرتبطة بالله ولا برسول الله. Kamu jika seandainya kalian keluar di pagi hari setiap harinya buat bekerja, ketika ditanya kenapa kamu bekerja, hanya menjawab dengan karena saya punya istri, punya anak yang butuh uang, pandangan seperti ini kurang tepat karena tidak terikat dengan Allah. لكن إذا أنت تنظر الله أمرني، رسول الله أمرني، من أمسى كالا من عمل يديه بات مغفورا. Tapi jika seandainya ia beralasan dengan kerjanya bahwasanya Allah dan Rasul menyuruhnya, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang pagi harinya lelah untuk memberikan nafkah kepada keluarga, maka malamnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. Dan juga karena ia paham hadis dari Nabi yang Nabi katakan, barang siapa yang melalaikan nafkah kepada orang yang wajib ia nafkahi, maka itu tercatat sebuah dosa di hadapan Allah. لذلك هناك علماء قبل العلماء الصحابة كانوا يجلسون مع النبي يتلقون العلم، وكثير منهم في المزرعة وكثير منهم في التجارة، لكن زراعتهم وتجارتهم مع الله. Dan itu juga yang dicontohkan oleh ulama, bahkan sebelum mereka para sahabat, mereka pun duduk bersama Nabi, majlis dengan Nabi, belajar dari Nabi. Akan tetapi di antara mereka ada yang memiliki persawahan, perkebunan dan juga perdagangan. Yang beda adalah persawahan dan perdagangan mereka terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. فهم في عملهم مع كونه عملا مباحا بالنية وبقوة القلب والروح والحضور مع الله هم يتقربون إلى الله ويزداد إيمانهم. Maka mereka meskipun terlihatnya mereka sedang melakukan amal duniawi, akan tetapi dengan kuatnya iman dan ruh dan keterikatan mereka dengan Allah dan Rasul, amal pekerjaan mereka menjadi kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. وإذا تعبوا ورأوا أن حضورهم وغلبة الدنيا بدأت تزداد عليهم يأتون إلى الصلاة وإلى مجالس الذكر اقتداء برسول الله أرحنا بها يا بلال. Dan jika seandainya kehidupan duniawi mereka, pekerjaan mereka sudah mulai menekan mereka sampai datang stres kepada mereka, mereka lari ke majelis ilmu, ke mushola, ke masjid karena mengikuti berucap-ucapan Rasul yang ketika berkata kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, dirikanlah sholat agar hati kita menjadi tenang. نحن
محتاجون لهذه المجالس، محتاجون للصلاة وإقامة الصلاة ليس أداؤها. Kita butuh seperti majlis ini karena kita harus bisa sholat dan kita harus mengerjakan sholat dengan benar. لماذا؟ يقول الله أقم الصلاة لذكري. Dan kita ingin bukan hanya melakukan sholat sebagai rutinitas, tapi sesuai dengan firman Allah. Allah katakan, dirikanlah sholat agar kalian bisa mengingat kepadaku. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Dan Allah berjanji telah beruntung, telah bahagia orang-orang mukmin yang mereka khusyuk dalam sholat mereka. إذا خشعنا في الصلاة وأحضرنا قلوبنا في مجالس الذكر لله فإننا سنكتسب حضورا مع الله وخشوعا تتغلب به الروح ويتغلب به القلب فنمشي في الحياة باتزان. Jika seandainya kita telah bisa khusyuk dalam sholat, hudur hati kita di majlis-majlis seperti ini, maka hati kita dan ruh kita akan menguasai diri kita sampai kita bisa menjalankan kehidupan ini penuh dengan ketenangan dan keseimbangan. ثم يختار الله من يختار لحسن الرفعة والقرب الخاص. Dan setelah itu nantinya di antara kita bisa jadi ada orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. فيكون ليله ونهاره ذكر وصلاة وعلم ودعوة وأعمال خاصة تقربهم ويقيمون فيها حق العبودية لله. Yang nantinya mereka akan mendapatkan keseharian mereka tersibukkan dengan sholat, puasa, baca Quran dan semua ibadah-ibadah yang membuat mereka semakin khusyuk dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. يكونون هؤلاء مرجعا للناس وملاذا. Dan yang orang-orang seperti inilah yang menjadi tempat rujukan manusia ketika mereka mendapatkan kesulitan. وإذا غلب عليك الحضور والخشوع ستدخل في قول الله والذين هم على صلاتهم دائمون. Dan jika seandainya kita terus bisa menjaga kekhusyuan kita kepada Allah meskipun di luar sholat, kita akan masuk ke dalam golongan yang dikatakan dalam firman Allah, mereka-mereka lah yang seakan-akan di luar sholat mereka pun mereka terhitung sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. المعنى الظاهر دائمون يعني يحافظون على الصلاة. الصلاة في وقتها. Meskipun makna zahirnya tetap bahwasanya ayat tersebut menandakan adalah orang-orang yang senantiasa memperbanyak sholat di keseharian. المعنى الآخر الذين هم على صلاتهم دائمون أنت الآن تصلي الظهر تخرج من الصلاة وأنت في دكان وأنت فوق الدراجة وأنت في السيارة إذا حضر القلب وخشع فأنت في الصلاة دائما. Dan makna yang lain yang kita katakan tadi adalah orang yang senantiasa dihitung pahala sholat oleh Allah. Sekarang misalnya kita sholat zuhur atau sholat asar tadi, setelah sholat kita naik motor, kita kembali buka warung atau kita kembali bekerja. Dalam hal-hal tersebut kita tetap terhitung sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. حتى يقول بعض العارفين وهو عند زوجته يقول أنا حالتي مثل الحالة التي أكون فيها في الصلاة. Sampai seseorang yang ahli ma'rifat kepada Allah yang telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala berkata, saya bahkan ketika berdoa dengan istri saya keadaannya hati saya khusyuknya sama ketika saya dalam sholat. فهكذا المؤمن أعماله بحياة روحه وقلبه تتسق وتتناسب بها حياة عقله وحياة جسده وحياة نفسه. Maka seperti inilah orang mukmin, kehidupan ruh mereka dan hati mereka membuat keseimbangan antara kehidupan jasad dan nafsu mereka dan jasad mereka. ونحن خلقنا الله لنستفيد في كل لحظة قربا من الله. Dan kita diperintahkan oleh Allah ketika diciptakan untuk menggunakan setiap waktu kita menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. سيدتنا عائشة تقول ما طلعت شمس في يوم ما لم أستفد فيه علما يقربني من الله لا بورك لي في شمس ذلك. Sampai Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis bahwasanya ketika ada satu hari saya bangun di hari tersebut dan saya tidak mendapatkan satu ilmu untuk mendekatkan saya kepada Allah, maka hari tersebut tidak berkah bagi saya. فنحن لابد نحاسب أنفسنا هذا اليوم هل نحن شعرنا بالقرب في قلوبنا من الله. Dan kita perlu bermuhasabah setiap hari. Apakah diri kita di hari tersebut merasakan kedekatan dengan Allah? نحن الآن في المجلس هل شعرنا بقرب من
الله. Sekarang contohnya kita di majlis, apakah kita merasakan mendapatkan kedekatan dan ketenangan dengan Allah? لا نأتي إلى مثل هذه المجالس إلا لنزداد علما وقربا. Karena kita tidak datang di majlis ini kecuali niatnya hanyalah untuk mendapatkan ketenangan dan kedekatan dengan Allah. فنحتاج إلى تجديد وتصحيح النية وإلى مجاهدة أنفسنا لنحضر قلوبنا. Maka kita harus senantiasa memperbaharui dan memperbaiki niat kita ketika hadir majlis dan melawan hawa nafsu kita untuk mendapatkan hadir dengan Allah Subhanahu wa taala. الذي يضرب بالطار والذي ينشد والذي يحرك السماعة والذي يدير الماء مع حضور القلب مع اتصال القلب بالله هو يزداد. Jangan hanya berpikir yang mengajar, akan tetapi yang memukul hadrah, yang berqasidah, yang memberikan air, yang mengatur kamera dan suara. Ketika hatinya terikat dengan Allah, hal-hal tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. أنت بنيتك تضرب ونيتك أنا أمدح محمدا أنا أذكر الله أنا أجمع القلوب على الله أنا أريد قلبي يقرب من الله. Seperti contohnya ketika engkau memukul hadrah, engkau meniatkan dalam hati, saya ingin berzikir kepada Allah, saya mengajak orang-orang untuk memuji Nabi Muhammad, saya ingin mengajak orang-orang agar hatinya memikirkan Nabi Muhammad. Ini semua bisa mendekatkan kita kepada Allah. الأصوات الحسنة الجميلة تقرب من الله لأنها تحرك لواعج في النفس استنباطا واستمدادا واتصالا بقول الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذه الآية طربت لما سمعت الأرواح طربت بسماع كلام الله. Suara-suara yang indah yang mengajak kita untuk berqasidah di majlis ini seakan-akan membuat hati kita dan ruh kita tergerak, membuat ruh dan hati kita bergembira seperti pergembiraan ruh kita zaman dahulu ketika Allah menciptakan ruh kita semua dan Allah tanyakan kepada ruh kita, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka berkata, na'am, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ketika ruh ini mendengar percakapan dari Allah, mereka begitu gembira seperti gembiranya ruh kita ketika diajak berqasidah tadi. ومن باب آخر هو الإتقان نتقن الضرب بالإيقاع ونتقن حسن الصوت ونتقن استخدام الصوت حتى يصل إلى الآذان. هذا الإتقان نتقرب به إلى الله. Bahkan ketika kita mempelajari pukulan-pukulan lagi yang lebih indah, suara-suara yang lebih indah dalam membacakan qasidah, cara-cara yang lebih bagus untuk menjadikan suara streaming ini lebih terdengar indah kepada para pemirsa, ini pun bisa menjadi sumber kedekatan kita dengan Allah. إذن كل شيء في حياتنا يقربنا إلى الله. Kalau begitu, selama kita terikat dengan Allah, apapun yang kita lakukan bisa mendekatkan kita kepada Allah. وفي كل شيء له تحريكة تشهد بأنه الواحد. Dan setiap hal yang bergerak itu memberikan bukti bahwasanya Allah lah yang Maha Esa. ولكن الجانب الآخر إذا غفل الإنسان فإنه وهو حتى في صلاة أو في مجلس ذكر فإنه لا يستجيب. Dan hal yang sebaliknya, ketika hati itu kosong dan tidak terikat dengan Allah, bahkan di dalam sholatnya pun ia tidak mendapatkan kedekatan dengan Allah. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah tidak mencegah kita untuk mendapatkan anugerah dari sisinya karena sebab keburukan diri kita. وفضل الله ليس محصورا على حاضر في المجلس بقلب أو على غافل. Dan karunia Allah tidak bisa dicegah bagi orang yang hadir di majlis atau yang dengan hati yang hadir ataupun dengan yang lalai. هو الكريم وهو الرحيم وهو الرؤوف وهو المعطي. Dan meskipun kita saat ini sedang lalai, jangan pernah takut bahwasanya karunia Allah sangat luas. Ialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka mohonlah kepada Allah. وفي حكمته يستوي العاجز ومن قد خدم. Dan di hadapannya itu bisa sama orang yang telah bergerak membantu majlis ini atau yang tidak, tapi hatinya merasakan kesedihan. وأقل شيء أن
قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم. Dan paling sedikit yang kita dapatkan di majlis ini adalah hadis qudsi dari Allah agar yang Allah katakan, berdirilah pulang dari majlis ini sedangkan dosa kalian telah diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. نحن عبودية لله. ما الذي يجب علينا؟ Bukan, tetapi yang harus kita pikirkan adalah kita hamba Allah, apa yang kita diwajibkan kepada Allah. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Meskipun tadi beliau bilang bahwasanya orang yang lalai pun masih bisa mendapatkan karunia Allah, tapi Allah sendiri pun tetap memerintahkan, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, merekalah yang akan kami berikan hidayah. نخرج من هذا المجالس نترجم عن ماذا استفدنا في قلوبنا بما يظهر علينا من أعمال. Dan terlihat dari istifadah kita di majlis ini adalah dengan kita amalkan apa yang kita dapatkan di hari ini dengan apa yang kita kerjakan setelah keluar dari majlis ini. مع أبي مع أمي مع زوجتي مع أبنائي مع من أعمل عندهم أو من يعمل عندي. Khususnya dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan orang yang kita bekerja dengannya atau dia bekerja untuk kita. نطبق تعاليم النبي وآدابه. Kita praktekkan di diri kita kepada mereka ajaran-ajaran Nabi dan adab-adab Nabi. لا تكون المعاملات مجرد عقل مجرد أو هوى ونفس. Jangan sampai perbuatan kita hanya didasari oleh أو عادة. oleh hawa nafsu, akal, atau adat kebiasaan setiap hari. في أمريكا ركب مسلم في باص وركبت بجانبه امرأة كبيرة تحمل بعض الورود. Di Amerika ada seseorang yang naik bis dan di sampingnya ada wanita tua yang berdiri yang membawa sebagian kertas. فقالت لهذا الرجل هذا ورود من عند ابني في عيد الأم. Yang mana kertas itu adalah surat yang dikatakan surat-surat ini adalah surat yang dikirimkan oleh anak saya karena hari perayaan hari ibu. ماذا أفعل بها؟ أنا أريد أن أنظر إليه. Ibunya mengatakan, untuk apa surat-surat ini, siapa tahu dia kirimkan tapi ia tidak datang. Yang saya inginkan ayah saya melihat dia. ماذا تفيدني هذه الورود عن رؤيته؟ Apa yang bisa menggantikan kertas ini padahal saya tidak bisa melihat dirinya. شوف حال الإنسان في المسلمين اليوم هكذا. Dan lihatlah, banyak yang dilakukan orang-orang kafir tadi dilakukan oleh orang muslimin pada saat ini. ينسون ماذا يجب عليهم تجاه أمهاتهم وآبائهم. Mereka melupakan kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan kepada orang tua mereka. فقط عمل ومال ولعب ولهو. أين أمك؟ أين أبوك؟ كيف تعاملهما؟ Mereka hanya disibukkan dengan uang, pekerjaan, permainan, dan hal-hal yang melalaikan. Mereka lupa di mana orang tua kalian. وأعظم حق بعد الله ورسوله حق الوالدين. Dan hak yang paling besar setelah haknya Allah dan Rasul yang harus kita tunaikan adalah haknya orang tua. والجنة تحت أقدام الأمهات. Dan surga ada di telapak kaki ibu. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Dan dalam ayat Allah katakan, beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua. ثمرة المجالس أن أجدد العهد مع الله في قيامي بواجباتي التي أمرني الله عز وجل بها. Dari salah satu buah majlis adalah kita keluar dengan memperbaiki janji kita dan ikatan kita kepada Allah untuk menjalankan dengan baik apa yang Allah wajibkan kepada kita. جاء صحابي يا رسول الله أريد الجهاد. قال أمك حية أبوك حي؟ قال نعم. قال ارجع إليهما ففيهما فجاهد. Datang seseorang pemuda kepada Nabi, ya Rasulullah saya mau jihad. Nabi bertanya, bapak kamu, ibu kamu masih hidup? Dia menjawab, ya Rasulullah orang tua saya masih hidup. Kata Nabi, pulanglah kepada keduanya, jihad kamu ada pada keduanya. سيدنا أويس القرني كان يخدم أمه وليس لها أحد غيره. Sayyidina Uwais Al-Qarni, ia sangat dibutuhkan oleh ibunya dan ibunya tidak memiliki anak lain selain beliau. هو كان يستطيع يذهب إلى عند النبي ويكون صحابي. Ia pada hidup di zaman Nabi mungkin pergi ke Madinah, datang ke Madinah bertemu dengan Nabi sampai mendapatkan gelar sahabat. ولكن لأنه مؤمن متصل بالله يشعر أن واجبه أن يقف عند أمه لمراعاتها. Maka tetapi karena ia adalah seorang mukmin yang kuat, yang memiliki keterikatan yang kuat dengan Allah, ia mengetahui dan memahami bahwasanya diamnya ia, khidmahnya ia kepada Allah itu adalah yang lebih diutamakan karena menjalankan hak Allah. يقوم بحاجتها ينظفها ما يقول أف
Ia menjalankan keinginan atau kebutuhan-kebutuhan orang tuanya, bahkan memandikan, membersihkan kotorannya, sama sekali tidak berkata atau mencapai. هل نقص عليه شيء؟ لا. Apakah ia merasa berat? Enggak sama sekali. سيدنا عمر سيدنا علي صحابيان شهد لهما رسول الله بالجنة. Sedangkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar adalah dua seorang sahabat besar yang telah dijanjikan oleh Rasul akan masuk ke dalam surganya Allah. أنتما اذهبا إلى أويس واسألاه أن يستغفر لكما يغفر الله لكم. Akan tetapi ketika Nabi ingin menunjukkan kemuliaan derajat Sayyidina Uwais, Nabi berkata kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, kalian berdua pergilah ke Uwais Al-Qarni dan mintakan ia untuk memohon ampun kepada Allah untuk kalian. Niscaya akan Allah ampuni kalian. من هو أفضل؟ Siapa yang lebih afdal? عمر وعلي. Umar dan Ali jelas. كيف يطلبون استغفار من أويس؟ Bagaimana justru mereka berdua yang sahabat meminta ampunan? الفضل من الله. Itulah yang dinamakan karunia. Allah tidak membatasi siapapun. وهذا يعطينا درسا مهما كنت لا تنسى فضل الآخرين. Dan ini memberikan kita pelajaran, siapapun kamu, setinggi apapun derajat kamu, jangan pernah merendahkan karunia orang lain. وهكذا جميع الواجبات نقوم بها، صلاة، بر والدين، صلة أرحام، احذر من قطيعة الأرحام. Dan beginilah dengan amal-amal yang lain, sholat, berbakti kepada orang tua, dan amal-amal lain, dan hati-hatilah untuk kalian melakukan yang namanya memutus tali silaturahim. لا تجعل بعض المال أو بعض الحوادث تقطع بسببها أرحامك. Jangan sampai adanya harta atau dunia ataupun peristiwa-peristiwa di daerah kita menjadikan kita terputus dari saudara-saudara kita. أتقن عملك سواء كنت في دكان أو كنت في وظيفة أو كنت في مزرعة أو كنت في مصنع أو في أي شيء. أتقن عملك. Dan fokuskan amalnya, entah yang bekerja sebagai karyawan, pegawai di kantor, atau yang membuka usaha dan lain-lain, jalankan usahamu dengan baik. كل ذلك يقربك من الله وتكون صاحب سر وإن لم تعرف ولم تعرف. Karena hal-hal tersebut ketika kita jalani dengan baik dan terikat dengan Allah, itu bisa menjadikan kita orang yang memiliki sir di hadapan Allah meskipun kita tidak diketahui oleh siapapun. الحبيب علي الحبشي يخرج إلى سوق فيجد واحد يبيع لخم. Habib Ali Habsyi ketika keluar ke pasar mendapatkan seseorang, kalau kita bilang mungkin jual ikan asin. شوف يبيع لخم سمك جاف. Jual ikan asin yang baunya nyengat. نحن ماذا نقول؟ هذا إنسان عادي يبيع لخم. Kita mungkin ketika ngelihat dia bilang ini mah orang biasa cuma pedagang ikan. الحبيب علي حبشي عنده كاميرا من الله. Akan tetapi Habib Ali Habsyi orang yang memiliki kamera dari Allah. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. Karena ia mendapatkan firman hadis Nabi, jagalah atau hati-hatilah dari firasat orang yang memiliki iman yang kuat, karena ia melihat dengan ia memandang dengan cahaya Allah. ويتفرس الرجل فيعرف أنه صاحب السر. Ketika Habib Ali melihat pedagang ikan tadi, dan beliau mengetahui bahwasanya ini bukan orang biasa, orang yang memiliki sir dari Allah. فبعد أن انتهى اجتمع بالحبيب علي وتكلموا في كلام الخواص. Dan ketika orang ini selesai berdagang, Habib Ali mendatanginya dan mereka justru berkata dengan perkataan atau pembicaraan khusus yang tidak boleh didengar oleh orang awam. القرب من الله لا يتوقف على مظهر. Karena kedekatan dengan Allah itu tidak tergambar dengan seragam kita. ولكن أين قلبك وروحك وحياتهما بالله. Akan tetapi itu tergantung dari hati dan ruh kalian yang hidup dengan ikatan dengan Allah. رأى رسول الله رجلا مغيبا في أنوار العرش ليلة المعراج. Nabi melihat seseorang yang dipenuhi dengan cahaya ketika malam Mi'raj. من هذا يا جبريل؟ ملك مقرب أم رسول مرسل؟ Nabi bertanya, siapa itu wahai Jibril? Apakah dia walinya Allah atau seorang rasul yang telah diutus oleh Allah? لا ليس رسول وليس ملك. Karena malaikat Jibril berkata ini bukan rasul, bukan juga malaikat. هذا الرجل لسانه رطب من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه قط. Ini adalah orang yang lisannya senantiasa basah karena berzikir kepada Allah, hatinya terikat dengan masjid, dan lisannya tidak pernah sama sekali mencaci orang tuanya. فتعالوا بنا في مثل هذه المجالس أن نتوجه إلى الله. Maka marilah seperti majlis ini kita berdoa menghadap kepada Allah. يا الله